Selamat datang pada pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan penentuan pengendalian risiko yang ada di tempat kerja. Setiap pekerjaan memiliki potensi bahaya yang dapat menghadirkan resiko terjatuh, terpotong, tertimpa, tersengat listrik, ataupun terkena penyakit akibat kerja atau PAK. Resiko-resiko tersebut yang menghadirkan kecelakaan kerja tidak terjadi secara kebetulan, melainkan kecelakaan terjadi karena kelalaian. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, maka kita dapat melakukan suatu usaha yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Sehingga risiko terhadap kecelakaan kerja yang ada di lingkungan kerja dapat diminimalisir ataupun dihilangkan. Sebelum kita mempelajari terkait dengan cara identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, mari kita pahami terlebih dahulu perbedaan bahaya dan risiko. Berdasarkan ISO 45001 tahun 2015 Klausul 3, bahaya didefinisikan sebagai sumber dengan potensi yang dapat menyebabkan cedera dan gangguan kesehatan. Sementara risiko didefinisikan sebagai dampak dari ketidakpastian. Dan ketidakpastian merupakan keadaan kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap konsekuensi dan kemungkinan terjadinya risiko. Sehingga diharapkan setelah pembelajaran ini, rekan-rekan semua telah memiliki pemahaman yang baik terkait dengan konsekuensi dan kemungkinan terjadinya risiko dari pembelajaran identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Berikut adalah contoh perbedaan antara bahaya dan risiko. Bahan kimia merupakan salah satu potensi bahaya tergantung dari sifat bahayanya, konsentrasinya, ataupun dosisnya. Ketika bahan kimia tersebut digunakan oleh seseorang dengan pemahaman yang kurang terkait alat pelindung diri yang harus digunakan ataupun penanganan aman terhadap bahan kimia tersebut, maka bahan kimia tersebut memiliki risiko terhadap kesehatan ataupun keselamatan pekerja tersebut. Dalam melakukan identifikasi bahaya, perlu diketahui beberapa jenis bahaya, seperti jenis bahaya mekanik dari benda atau proses yang bergerak, bahaya kimia dari paparan bahan kimia, bahaya biologi yang berasal dari organisme hidup yang dapat menyebabkan penyakit ataupun infeksi, bahaya psikologi yang berkaitan dengan aspek sosial dan psikologi, bahaya ergonomi yang berkaitan antara kesesuaian desain tempat kerja, peralatan, dan tata cara kerja dengan postur tubuh, serta bahaya elektrikal yang berkaitan dengan kuat arus, listrik statis, dan elektron bebas. Setelah mengetahui potensi dari berbagai jenis bahaya, kita dapat melakukan penilaian risiko, yaitu kombinasi antara kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau likelihood dan konsekuensi yang akan ditimbulkan jika peristiwa itu benar-benar terjadi. Likelihood merupakan kemungkinan atau seberapa sering atau seberapa besar peluang suatu peristiwa berisiko akan terjadi dalam suatu periode waktu. Tingkat likelihood diberikan pemeringkatan 1 hingga 5 tergantung dari kemungkinan terjadinya kecelakaan, yaitu 1 untuk sangat jarang atau very unlikely, 2 untuk jarang atau unlikely, 3 untuk kadang-kadang atau possibly, 4 untuk sering untuk atau likely, serta 5 untuk sangat sering atau very likely. Begitu pula dengan konsekuensi. Rating konsekuensi diberikan terhadap tingkat keparahan dampak terhadap ekonomi maupun kerugian dari kesehatan pekerja. Untuk melakukan penilaian risiko dengan cara mengkombinasikan antara likelihood dengan konsekuensi, sehingga diperoleh risiko dengan tingkatan low, moderate, high, ataupun ekstrim. Salah satu contoh cara dalam mengkombinasinya adalah ketika suatu pekerjaan beresiko menghadirkan kecelakaan kerja dengan likelihood misalnya adalah sering, itu likely, namun konsekuensi yang diberikan adalah tingkatan insignifikan, yang artinya bahwa kecelakaan kerja tidak memberikan dampak terhadap kesehatan yang berarti pada pekerja, yaitu tidak memerlukan penanganan ketiga. Maka kombinasi ini akan mempertemukan tingkat resiko yaitu moderate.
Setelah diperoleh tingkatan resiko, maka dilakukan pengendalian melalui hierarki pengendalian resiko, yaitu eliminasi, yaitu usaha untuk menghilangkan potensi bahaya, substitusi, yaitu usaha untuk menggantikan potensi bahaya menjadi yang lebih kecil atau lebih ringan, kemudian engineering control, yaitu mengisolasi resiko bahaya, administrasi kontrol, yaitu kita melakukan pengendalian terhadap aspek administrasi, dan hierarki pengendalian terakhir adalah penggunaan APD. Sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa pengendalian resiko dari kecelakaan kerja itu dilakukan berdasarkan hierarki dari atas ke bawah, eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, dan penggunaan APD. Sekian pembelajaran terkait dengan identifikasi bahaya. Sampai bertemu kembali.